Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa, kita dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Samarinda. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ukhuwah Islamiyah. Dan semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Baiklah pemirsa, seperti biasa di program Beranda Dakwah hari ini kita akan membahas suatu tema. Kali ini kita akan membahas tema tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan bersama kita juga sudah hadir narasumber, beliau adalah dosen dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Samarinda, yaitu Ustadz Hudriyansyah. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ustadz ya, dan panjang umur. Alhamdulillah. Baiklah Ustadz, hari ini kita akan belajar kepada Ustadz tentang bagaimana sih keutamaan dalam menuntut ilmu itu dan yang lain-lainnya. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Hudriyansyah untuk menyampaikan keutamaan tentang menuntut ilmu. Ustadz, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberi nikmat oleh Allah untuk belajar bersama dalam majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membicarakan soal bagaimana keutamaan menuntut ilmu di dalam Islam. Kita tahu bahwa sesungguhnya setiap umat manusia itu pada hakikatnya dilahirkan sebagai pembelajar. Kita ini ditakdirkan lahir untuk belajar. Itu misalnya kita bisa lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada hadis yang mewajibkan kita belajar mulai dari boyan sampai ke liang lahat. Misalnya hadis yang mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, bahwa yang namanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Bahkan di hadis lain dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, kita diperintahkan untuk belajar itu mulai dari kita dilahirkan sampai kemudian kita misalnya bertemu dengan liang lahat. Nah, utlubu di situ, kata utlubu itu kan artinya perintah, menuntut, ya, menuntut ilmu. Kita bisa memahami bahwa perintah ini hukumnya wajib karena ada hadis lain yang mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu wajib. Nah, cuma memang ada penjelasan dari ulama tentang ilmu apa saja yang diwajibkan. Ya, hampir semuanya sepakat bahwa ilmu yang diwajibkan itu adalah belajar ilmu agama, itu satu, dan juga ilmu-ilmu yang terkait dengan tingkah laku dan muamalah dengan sesama manusia. Itu yang diwajibkan kepada kita semua. Meskipun ada juga ulama yang mengharamkan ilmu-ilmu tertentu untuk dipelajari. Misalnya ada ulama yang mengharamkan mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ada yang mengharamkan misalnya ilmu ramalan, ya, karena dianggap itu bertentangan misalnya dengan nilai-nilai Islam. Nah, tetapi secara umum perintah belajar ini sudah sangat kuat di dalam tradisi Islam. Bahkan
di hadis lain itu disebutkan keutamaan-keutamaannya. Misalnya ada hadis yang mengatakan fadlul alim alal abid ka fadlil qamar lailatul qadri min sairil kawakib. Jadi keutamaan orang yang belajar itu seperti lebih mulia, dia lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah. Ya, bahkan diilustrasikan seperti gambaran kelebihan bulan purnama dengan seluruh bintang gemintang di angkasa. Nah, bahkan di hadis lain disebutkan tidurnya orang berilmu itu jauh lebih baik daripada ibadahnya ahli ibadah. Jadi betul-betul dimuliakan. Nah, saking pentingnya belajar ini, bahkan para ulama, misalnya kita sebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mewanti-wanti kita agar menggunakan masa-masa muda kita ini untuk belajar. Jangan sampai disia-siakan. Ada ungkapan beliau yang sangat terkenal, beliau mengatakan begini, man lam yatuk murad ta'allumi sa'a, ya, tajarra'a dhilal juhli tula hayati. Barang siapa yang tidak pernah menikmati pahitnya atau sulitnya belajar, maka sesungguhnya dia akan mengalami kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan waktu mudanya untuk tidak belajar, maka kata Imam Syafi'i fakabbir alaihi arba'an. Maka takbirlah atasnya 4 kali seolah-olah dia sudah wafat. Nah, itulah pentingnya kira-kira belajar di dalam Islam. Baik, jadi begitu ya pemirsa, bahwasannya menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslimin dan muslimat. Maka kita juga diwajibkan untuk belajar ilmu, terutama ilmu agama, begitu pemirsa. Baiklah, kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembicaraan tadi yang sempat terputus tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan masih bersama narasumber kita yaitu Ustadz Hudriansyah. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kembali kepada beliau untuk menyampaikan pembahasan tadi yang sempat terputus. Silahkan. Kita sudah sampaikan tadi bahwa pertama, menuntut ilmu itu wajib hukumnya, terutama ilmu agama. Yang berikutnya, yang harus kita pahami bahwa ilmu kita ini harus menjadi alat yang menjembatani kita dengan Allah. Ya, jadi ilmu itu harus menghubungkan kita dengan Allah. Jangan sampai semakin kita berilmu, semakin kita takabur, semakin kita sombong, semakin kita tidak bisa menghargai orang lain. Nah, pada hakikatnya ilmu itu adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Jadi idealnya semakin bertambah ilmu kita, semakin tambah pula ketakutan kita kepada Allah. Semakin bertambah ilmu kita, semakin berkurang rasa sombong dalam diri kita. Semakin bertambah ilmu kita juga semakin kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ilmu kita tidak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang berilmu, yang sesungguhnya benar-benar berilmu itu bisa kita lihat dari kehidupan pribadinya. Orang-orang yang benar berilmu itu, mereka tidak akan tidak akan pernah menganggap rendah orang yang lebih rendah ilmunya daripada dia. Dia akan justru menghormati orang-orang tersebut. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa dalam belajar itu ada hal-hal yang harus kita pegangi sebagai pedoman. Di kesempatan ini saya ingin mengurai ada 6 hal yang penting kita pahami sebagai pembelajar, sebagai orang yang belajar.
Dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu, kitab Ta'limul Muta'allim, disebutkan bahwa alla yanalul ilma illa bisittah, bahwa kita tidak akan bisa benar-benar mendapatkan ilmu kecuali bisittatin, dengan 6 syarat. Saumbik an majmu'iha bibayanin. Kata pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, saya akan menjelaskan itu satu persatu. Apa itu 6 itu? Satu hirsun, satu zakaun, ya, zakaun wa hirsun wastibarun wa bulgha. Zakaun kecerdasan, kemudian hirsun keinginan yang kuat, kesungguhan, wastibarun kesabaran, wa bulgha dan tentu biaya. Lalu wa irsyadul ustaz wa tuli zaman. Juga yang kelima adalah petunjuk dari guru. Petunjuk dari guru dan tuli zaman. Dan kita butuh waktu yang panjang. Jadi tidak ada orang yang bisa dalam semalam tiba-tiba menjadi ilmuwan, menjadi akademisi dalam hitungan jam. Tetapi itu butuh proses, butuh waktu yang panjang, baru kita bisa sampai pada orang yang benar-benar berilmu itu. Kira-kira begitu. Baik, jadi ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai penuntut ilmu, Ustaz ya. Yang pertama adalah kecerdasan, kemudian biaya, dan keinginan yang kuat dalam menuntut ilmu, seperti itu. Dan yang ingin saya pertanyakan, Ustaz, tentang kecerdasan tadi, Ustaz, apakah hanya orang-orang yang cerdas saja yang diberi ruang untuk menuntut ilmu, seperti itu, Ustaz? Baik, saya coba jelaskan lebih detail tentang 6 itu. Jadi yang pertama itu zakaun, ya. Zakaun itu artinya kecerdasan. Kecerdasan orang itu beda-beda, ya. Ada yang diberi oleh Allah kecerdasan luar biasa, ada yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Tetapi kalau kita coba kelompokkan, kecerdasan itu kan dibagi dua, ya. Ada kecerdasan yang memang dianugerahkan oleh Allah. Ini kecerdasan pemberian Allah. Seperti orang-orang yang diberi kekuatan hafalan yang kuat. Jadi sekali disebut, sekali dibacakan, dia langsung bisa mengingat dengan baik. Ada orang yang butuh berkali-kali baru bisa paham, ya, berkali-kali baru bisa paham, baru bisa menghafal pelajaran. Nah, itu yang pertama. Ada kecerdasan yang memang diusahakan. Ya, kecerdasan yang diusahakan ini memang butuh usaha maksimal. Jadi kita dituntut untuk terus-menerus melatih kemampuan kita supaya nanti kita benar-benar mahir. Ya, misalnya ada orang yang tidak tahu matematika, tidak punya bakat di bidang matematika, tapi kemudian dia melatih dirinya terus untuk belajar, sehingga kemudian pada akhirnya dia bisa menjadi cerdas di bidang itu. Nah, itu kalau soal kecerdasan. Yang berikutnya ada soal hirsun. Ini juga penting. Jadi cerdas saja tidak cukup. Kita butuh yang namanya hirsun. Hirsun itu adalah kesungguhan. Nah, kesungguhan dari kita untuk benar-benar mendalami suatu ilmu yang kita pelajari itu. Nah, jadi kecerdasan harus diikuti dengan kesungguhan, karena ada orang yang dianugerahkan kecerdasan tetapi tidak sungguh-sungguh menggunakan kecerdasan itu, pada akhirnya juga tidak akan bisa menjadi orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu, tapi justru menjadi orang-orang yang tidak bisa berkompetisi dengan orang-orang yang lain. Nah, kemudian selain hirsun, ada juga yang namanya istibar. Ada juga yang namanya istibar. Nah, nanti akan kita bahas sesaat lagi, Ustaz ya, karena kita harus jeda dulu. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang keutamaan menuntut ilmu. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kembali
kepada Ustadz Nudriansyah untuk menyampaikan kembali pembahasan yang sempat tadi terputus. Ustadz, silakan. Baik. Tadi kita sudah bahas tiga syarat ya. Syarat utama bagi seorang penuntut ilmu. Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Yang kedua, hirsun, keinginan yang kuat. Nah, sekarang istibar. Istibar itu artinya kesabaran. Jadi, kecerdasan, kesungguhan juga harus dibarengi dengan kesabaran. Ya, belajar itu butuh kesabaran karena tentu dalam menuntut ilmu akan banyak cobaan-cobaan, akan banyak rintangan, sehingga seorang penuntut ilmu harus membekali dirinya dengan kesabaran. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ada namanya bulga. Bulga itu artinya biaya. Jadi ya sama seperti kalau kita kuliah, kita butuh bayar SPP, kita butuh biaya-biaya yang lain untuk kebutuhan belajar kita. Jadi itu sudah harus kita miliki, bulga, ya, biaya. Bahkan kalau kita baca kisah-kisah para ulama dulu, Imam Malik saja itu bahkan rela menjual tiang penyangga rumahnya itu demi untuk keperluan belajarnya beliau. Bahkan misalnya Imam Ahmad bin Hambal itu rela berjuang untuk mengumpulkan biaya agar supaya bisa datang ke Mesir untuk bisa belajar dengan para ulama yang ada di sana. Jadi memang ini hal penting yang harus dimiliki juga, apalagi di era sekarang. Tentu persoalan biaya itu persoalan yang krusial ya, sebagai pendukung dalam kita belajar. Nah, kemudian yang kelima itu adalah soal irsyadul ustadz, petunjuk dari guru. Jadi kita ini harus belajar melalui ada guru yang menuntun kita dalam belajar. Kita butuh petunjuk guru. Jangan sampai kita nanti salah memahami persoalan-persoalan, terutama persoalan hukum Islam gitu ya. Sehingga kita butuh guru. Nah, guru ini siapa yang kita maksud dengan guru? Ya, ada ungkapan makalat yang mengatakan begini, "Man la syaikha fasyaitan syaikhuhu." Barang siapa yang tidak memiliki guru dalam belajar, maka syaitanlah yang menjadi gurunya. Nah, di ungkapan lain dikatakan, "Man kana syaikhuhu kitabahu fa khatauhu akbaru min sawabihi." Barang siapa yang menjadikan buku itu yang sebagai gurunya, maka akan lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nah, jadi coba kita pahami dua ungkapan ini. Pertama, bahwa kita dalam belajar butuh bimbingan guru. Nah, pertanyaannya apakah memang harus guru langsung atau boleh dengan perantara buku misalnya ya. Kita tidak pernah bertemu dengan penulis bukunya, tapi kita bisa membaca bukunya. Apakah itu juga disebut guru? Nah, sebetulnya kategori guru itu bisa dalam bentuk guru yang sesungguhnya, orang yang mengajari kita, bisa juga dalam bentuk buku-buku karya beliau. Karena sesungguhnya buku itu dituliskan untuk memberikan pengajaran kepada orang lain agar dibaca. Jadi buku itu juga masuk kategori guru kita. Ya. Jadi melalui buku itulah kemudian kita bisa mendapatkan pengetahuan. Ya, misalnya hari ini kita akan misalnya kesulitan untuk belajar langsung kepada para ulama yang ada di Timur Tengah, sehingga ya kita belajarnya dari kitab-kitab yang mereka tulis. Itu juga menjadi guru kita. Ya, meskipun memang ada anjuran dari para ulama supaya kita berhati-hati dalam menerima satu ilmu, terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan hukum yang memang butuh bimbingan, atau ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu tasawuf yang memang butuh mursyid. Nah, sehingga memang dianjurkan untuk berguru langsung dengan gurunya. Tetapi kalau yang saya pahami, guru itu dua modelnya. Bisa guru dalam bentuk guru manusia yang sesungguhnya mengajarkan kita, bisa juga dalam bentuk tulisan-tulisan para guru itu yang kemudian menjadi pedoman kita dalam kehidupan itu. Kira-kira begitu. Baik.
Jadi begitulah syarat-syarat ketika kita ingin menuntut ilmu, pemirsa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, lalu kita masuk ke tema Ustadz tentang apa sih keutamaan dalam menuntut ilmu ini, Ustadz. Nah, itu. Kita silakan, Ustadz. Baik. Nah, di awal sudah saya singgung tentang keutamaan menuntut ilmu itu. Misalnya tadi soal bagaimana orang berilmu itu derajatnya jauh lebih tinggi daripada ahli ibadah. Itu satu. Yang kedua, ilmu itu kan sesungguhnya adalah alat yang menuntun jalan kita. Ya, kalau dalam ungkapannya Imam Syafi'i, beliau mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi cahaya itu adalah alat yang menuntun jalan kita untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Jadi keutamaan orang berilmu itu dia akan mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bukan justru sebaliknya. Nah, orang yang berilmu itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang akan menjadi teladan umat, gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang persoalannya adalah kita ini terjebak kepada maksiat, ya. Kalau kita terjebak kepada maksiat, maka itulah yang kemudian bisa menyebabkan ilmu kita ini menjadi tidak berkah, ya, menjadi justru bukan menjadi penerang, justru menjadi gelap, menyesatkan kita dan bisa juga menyesatkan orang lain. Baik. Nah, jadi itulah beberapa keutamaan menuntut ilmu, pemirsa ya. Dan semakin menarik pembahasan kita pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan seperti biasa di segmen ini, kita akan membuka sesi tanya jawab kepada para pemirsa setia Beranda Dakwah yang ingin bertanya langsung. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Yang pertama dari 0812 5431 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah di Jalan Kemakmuran. Saya ingin bertanya, Ustadz, saya sudah memiliki, saya rasa persyaratan-persyaratan yang telah disampaikan tadi sudah saya jalankan semuanya. Nah, tapi mengapa sampai sekarang saya masih belum bisa paham secara banyak ilmu-ilmu yang saya pelajari. Nah, kira-kira apa sih Ustadz hambatan-hambatan dalam menuntut ilmu yang harus kita atasi? Nah, seperti itu pertanyaannya, Ustadz. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa setia Beranda Dakwah. Baik, ini saya kira bagus sekali pertanyaannya. Ini soal yang umum dihadapi banyak orang penuntut ilmu ya. Tentu yang harus dimiliki selain 6 yang tadi, ya, kita harus memenuhi syarat 6 tadi, soal kecerdasan, kemudian kesungguhan, kesabaran, konsistensi, kemudian tentu punya biaya, punya guru, ya, kemudian waktu yang panjang. Tetapi kadang-kadang kita menghadapi persoalan lain selain itu. Kita sudah berusaha sungguh-sungguh tapi tidak pintar-pintar juga. Di mana sebetulnya masalahnya? Saya kira kita perlu belajar dari para ulama kita. Misalnya kita belajar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja yang kita tahu kuat sekali hafalannya, di umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Bahkan pernah melaporkan kepada gurunya. Dia melapor ke gurunya Waki.
Beliau bilang syakautu ila Waki an su'i hibsi. Jadi Imam Syafi'i melapor kepada gurunya Imam Waki tentang hafalannya yang jadi buruk gitu. Hafalannya jadi jelek. Pak arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kata gurunya Waki, kamu harus meninggalkan kemaksiatan. Jangan melakukan dosa-dosa, tinggalkan. Pak akhbarani bi'anal ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Kemudian Imam Waki memberitahu saya bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, ada penjelasan tentang hal ini yang kita baca di buku-buku yang di banyak buku lah ya, bahwa penyebabnya sederhana kenapa kemudian hafalannya Imam Syafi'i terganggu. Hanya gara-gara ada seorang perempuan yang naik kendaraan kemudian tanpa sengaja tersingkap. Ada yang mengatakan tersingkap betisnya, ada yang mengatakan tersingkap mata kakinya, kemudian dilihat oleh Imam Syafi'i. Sekilas saja lalu dia berpaling dan itu menjadi penyebab hafalannya menjadi rusak. Nah, itu contoh dosa kecil. Apalagi kalau kita melakukan dosa besar, ya. Jadi kalau kita sudah berusaha belajar sungguh-sungguh tapi ternyata masih belum berhasil juga, ada kemungkinan itu. Ya, tinggalkan maksiat, introspeksi diri, merenung kira-kira kesalahan apa yang pernah kita lakukan, sehingga itu kemudian menjadi penghalang kita mendapatkan keberkahan ilmu itu. Baik. Jadi pemirsa, itu tadi merupakan penghambat dalam menuntut ilmu, pemirsa. Jadi alangkah indahnya jika kita menuntut ilmu untuk menjauhi hal-hal yang dapat menghambat masuknya ilmu ke dalam diri kita, seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan Ustaz dari pemirsa juga, dari 0853 5142 sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andi di Jalan Abdul Hasan. Saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimana cara menyikapi ketika guru-guru saya memiliki berbagai macam pendapat yang berbeda-beda. Si guru A mengatakan yang ini benar, kemudian si guru B mengatakan seharusnya seperti ini yang benar. Nah, jadi bagaimana cara saya dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut, Ustaz? Nah, untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaannya, Ustaz. Baik, terima kasih. Ini juga sebetulnya persoalan yang umum kita temukan, soal perbedaan pendapat. Sekali lagi kalau kita belajar dari para ulama, sebetulnya perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa terjadi. Bahkan di kalangan ulama-ulama besar, imam-imam mazhab itu, makanya kita mengenal yang namanya mazahibul arba'ah, ada 4 mazhab. Ya, karena mereka punya pendapat yang berbeda-beda, misalnya soal hukum Islam. Pendapat-pendapat itu berbeda karena bisa disebabkan karena situasi yang mereka hadapi waktu itu berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh ulama lain, sehingga mereka mengambil kesimpulan hukum yang berbeda. Jadi hal yang biasa berbeda pendapat itu. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya tentu harus dengan cara yang bijak. Bagaimana caranya? Kalau dalam konteks kita belajar, tentu semakin banyak informasi yang kita miliki semakin bagus. Tentu juga harus ada proses filter. Semua informasi yang berbeda tadi itu silakan kita ambil, lalu tapi kemudian kita filter, kita saring, kita timbang-timbang, kita diskusikan yang mana yang kira-kira pendapat yang paling banyak maslahatnya. Nah, jadi tidak serta-merta ditelan mentah-mentah semua pendapat itu ya. Tidak juga harus dibentur-benturkan ketika mereka berbeda pandangan. Ya, jadi ada juga unsur penghargaan terhadap perbedaan. Itu yang harus dikedepankan saya kira. Saya kira itu. Baik, dan kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan tak terasa ya pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Dan seperti biasa, mari sebelum kita berpisah, marilah kita bersama-sama dengarkan kembali kesimpulan tentang pembahasan kita pada hari ini, langsung dari narasumber kita yaitu Ustadz Udriansyah. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kembali kepada Ustadz Udriansyah untuk menyampaikan kesimpulannya dan mohon untuk ditutup dengan doa, Ustadz. Silakan. Baik. Kita tadi sudah membahas dari awal tentang bagaimana keutamaan orang-orang berilmu. Lalu juga kita sudah membahas tentang apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ada 6 saya sebutkan tadi, plus ada 1 tambahan, yaitu meninggalkan maksiat, perbuatan dosa. Nah, puncak dari itu semua sesungguhnya adalah bagaimana kemudian ilmu yang kita dapatkan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu baru dianggap berguna ketika dia menuntun kita, ya, menjadi penuntun jalan kita. Nah, salah satu syarat supaya ilmu kita itu berkah, ya, supaya ilmu kita itu terus menerus dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh melepaskan diri kita dari doa. Jadi selain 6 plus 1 tadi, 6 syarat, kemudian 1 tambahan adalah meninggalkan maksiat. Jangan pernah lupa mengakhiri dan mengakhiri setiap kegiatan belajar kita dengan doa. Saking pentingnya doa ini, bahkan di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 114 itu disebutkan doa ini secara khusus, wa qul rabbi zidni ilman. Jadi katakan, ya Allah, tambahkanlah ilmuku, ya, itu di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW itu punya kebiasaan setiap selesai sholat subuh beliau membaca doa khusus. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, kemudian amal-amal yang diterima. Itu doanya Rasulullah SAW. Nah, sehingga kita berharap tentu ilmu yang kita dapatkan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, supaya juga majelis ini berberkah, mari kita tutup majelis kita dengan doa. Doa memohon kepada Allah agar kita termasuk golongan orang-orang yang berilmu, yang ilmunya menjadi cahaya penuntun jalan kita dalam menghadapi kehidupan dunia, dan itu menjadi kunci kesuksesan kita di akhirat kelak. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah, dan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang berilmu, yang diridhai Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la alaina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa la taj'alna minal ulama'il ghafilin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, doa tadi juga menutup perjumpaan kita dalam program Beranda Dakwah kita pada episode hari ini, dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Udriansyah untuk materinya dan bersedia hadir. Sekali lagi terima kasih banyak, Ustadz, dan semoga kita dapat berjumpa kembali, Ustadz, ya. Dan demikian pemirsa, program Beranda Dakwah kita pada hari ini semoga dapat bermanfaat
dan semoga bisa diamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Udriansyah tadi. Baiklah, saya Ade Irawan dan kru yang tugas pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.